Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 5 Februari 2026. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal memenuhi saudara. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Dalam keterbatasan kita memahami firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru ini, pagi yang Engkau anugerahkan sebagai tanda kasih kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, firman yang kami baca hanyalah menjadi tulisan belaka. Karena itu kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman. Teguhkan iman kami kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah Anak Allah. Amin. Iman dalam Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Itulah tema kita. Saudara, sering kita merasa kesulitan menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Hal itu disebabkan karena kita merasa bahwa tuntutan sebagai orang Kristen itu terlalu berat. Ya, tuntutan memikul salib memang berat, namun di baliknya terdapat keluhuran dan kemuliaan. Kita dituntut untuk mengasihi tanpa meminta balas. Ditampar pipi kiri, beri juga pipi kanan, serta sabar dalam penderitaan. Bukankah itu tidak mudah? Ya, benar, sangat tidak mudah. Namun, sesungguhnya sebagai orang Kristen, kita harus juga menyadari bahwa kita memiliki iman yang telah dikaruniakan oleh Allah, yaitu iman dalam Yesus Kristus, Anaknya. Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut menjadi dasar kekuatan kita dalam menjalani berbagai kesulitan hidup yang kita alami. Surat 1 Yohanes yang menjadi bacaan hari ini mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita telah disebut sebagai anak-anak Allah, sebab kita percaya kepada anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus berarti kita mengimani bahwa Dia adalah penyelamat kita. Inti pengakuan kita Gereja Toraja mengatakan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, kita memilih Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat yang akan memampukan kita mengalahkan dunia ini dengan berbagai tantangannya. Saudara yang diberkati Tuhan, berbahagialah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Mereka akan senantiasa menerima kuasa dari Yesus Kristus mengatasi setiap pergumulan yang dialami.
Untuk itu, mari menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah yang setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Dialah sumber hidup, kekuatan, dan keselamatan kita. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah anak Allah yang hidup, sumber iman dan kemenangan kami. Kami bersyukur karena melalui iman kepadamu, kami menerima hidup yang baru. Pada pagi hari ini, kami membawa syafaat kami di hadapan hadirat-Mu. Dipenuhilah kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu menikmati kehidupan hari ini dalam kemuliaan nama-Mu. Dikuatkan kami ketika kami berada di rumah kami masing-masing, pun juga ketika kami berada di tempat kerja kami masing-masing. Bagi anak-anak kami yang berada di lingkup sekolah atau kampus, diberkati mereka. Mereka semangat untuk berjuang dalam pendidikan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, bahkan juga gereja Tuhan di mana kami berada. Teguhkan iman setiap jemaat-Mu Tuhan, agar tetap setia percaya kepada Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan taat kepada perintah-Mu di tengah tantangan dunia. Kami senantiasa berdoa ya Tuhan, bagi para hamba Tuhan, pemimpin gereja, kawan sekerja-Mu, para penatua, para diaken, pengurus organisasi intragerejawi. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, dan kuasai kami dengan kerendahan hati dan iman yang teguh, supaya kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami dengan kasih dan kebenaran. Kami berdoa untuk setiap kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga-keluarga Kristen. Kiranya iman kepada Yesus Kristus menjadi dasar yang kokoh untuk mempersatukan, menguatkan, dan memberi pengharapan dalam setiap keadaan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pribadi-pribadi. Mungkin saja ada yang sedang lemah imannya, yang bergumul dengan masalah, ketakutan, atau penderitaan. Harapan kami bahwa dalam Tuhan ada keteguhan, agar dalam kondisi seperti itu, kami tetap percaya bahwa iman kepadamu memberi kemenangan atas dunia. Senantiasa kami mendoakan daerah yang kami cintai ini, bangsa dan negara kami. Kiranya nilai-nilai iman, kasih, dan kebenaran daripadamu Tuhan tetap menjadi terang dalam kehidupan kami. Terimalah seluruh doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa iman kepada Yesus Kristus anak Allah memberi kami hidup dan kemenangan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati.